Gawat teman-teman, Caimin dan PKB-nya setuju kalau misalnya bupati dan wali kota itu dipilih oleh DPR. Wow, ini sih luar biasa teman-teman. Yuk kita simak videonya. Saya sudah sampaikan langsung ke Pak Presiden, malah saya usulkan bukan hanya dipilih DPRD, yang provinsi ditunjuk langsung oleh Presiden, yang kabupaten kota dipilih oleh DPRD. Kenapa? Karena di provinsi kalau pilkada langsung biayanya mahal, kewenangannya nggak seberapa. Karena terlalu munculnya kembali wacana terkait dengan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota itu dipilih oleh DPRD, tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi supaya politik uang itu bisa ditekan, supaya ongkos politik itu murah, partai politik dong bikin fatwa, haram hukumnya menggunakan politik uang untuk menyogok pemilih untuk memenangkan pertarungan. Haram hukumnya untuk mendapatkan rekomendasi partai melalui menyogok misalnya, ataupun meyakinkan dengan hal-hal yang sifatnya logistik. Termasuk juga soal bagaimana supaya tidak ada keterbelahan rakyat, supaya tidak ada fragmentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu yang menarik untuk saya bicarakan hari ini adalah soal munculnya kembali wacana terkait dengan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota itu dipilih oleh DPRD, tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat. Hasil Rapimnas Partai Golkar beberapa waktu yang lalu, salah satu rekomendasinya adalah mengusulkan supaya kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota itu dipilih oleh DPRD. Tidak lama setelah itu, kita mendengarkan secara terbuka, Partai Kebangkitan Bangsa juga menyetujui dan mengamini bagaimana kepala daerah itu dipilih oleh DPRD. Secara eksplisit, PKB menyebut gubernur itu ditunjuk oleh Presiden, karena gubernur itu adalah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, tapi untuk bupati dan wali kota itu dipilih oleh DPRD. Inilah yang saya sebut sebagai salah satu isu yang belakangan ini cukup menarik dan mendapatkan pergunjingan yang cukup luar biasa. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Kalau kita mau tracking satu persatu, apa yang sebenarnya membuat partai-partai seperti PKB, seperti Golkar mengusulkan supaya pemilihan kepala daerah itu dipilih oleh DPRD? Argumennya sederhana, misalnya katanya ini untuk meminimalisir supaya politik uang itu tidak lagi terjadi, atau ini bisa memangkas bagaimana ongkos dan biaya politik itu bisa dikurangi secara signifikan. Termasuk juga soal kalau dengan adanya pemilihan kepala daerah itu dipilih oleh DPRD, maka fragmentasi politik di akar rumput itu bisa dihindari, dan seterusnya dan seterusnya. Tiga argumen ini yang saya kira selalu berulang, selalu disampaikan secara terbuka oleh elit-elit kunci di negara kita, termasuk oleh partai-partai yang mendukung bagaimana pilkada itu dipilih oleh DPRD, adalah soal supaya tidak ada lagi politik uang, supaya biaya politik itu bisa murah, dan yang paling penting tidak ada huru-hara dan gontok-gontokan yang terjadi di level masyarakat yang mungkin fragmentasinya bagi mereka, para elit dan partai politik ini cukup ekstrim, terjadi pembelahan di level masyarakat. Itulah yang saya sebut sebagai salah satu bagaimana argumen ini selalu direproduksi sebenarnya oleh elit-elit dan partai politik yang mendukung supaya pilkada itu dipilih oleh DPRD dan tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat. Katanya kalau pilkada dipilih langsung oleh rakyat, ini pemilunya sangat brutal karena di situ meniscayakan politik uang yang cukup frugal, transaksional, ongkos politiknya sangat berbiaya tinggi, cukup mahal, dan yang paling penting sering terjadi fragmentasi dan gontok-gontokan di level masyarakat, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah faktor yang saya kira selalu didaur ulang dan selalu diulang-ulang oleh berbagai partai dan elit-elit yang selalu mendukung bagaimana pemilihan kepala daerah itu dilakukan oleh DPRD. Nah, saya akan memberikan beberapa catatan dan argumen-argumen bahwa kalau kita mau jujur, memang pilkada kita, termasuk juga pilpres dan pileg, catatannya banyak lah. Dalam konteks ini saya ingin bicara tentang pilkada, bahwa ada politik uang, ya. Bahwa ongkos biaya politik terkait dengan pilkada, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, ya. Kalau ada fragmentasi, pembelahan di level akar rumput, ya. Kita tidak pernah bisa membantah itu. Sepanjang terjadinya pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, sejak tahun 2005 hingga 2024, catatan-catatan itu selalu mengemuka. Tapi kan untuk menghilangkan politik uang, untuk menghilangkan biaya politik yang katanya mahal, untuk menghindari keterbelahan masyarakat, saya kira kan jawabannya bukan harus kembali kepala DPRD pemilihan kepala daerahnya. Jadi tinggal bagaimana membenahi supaya tidak ada politik uang, membenahi bagaimana ongkos politik bisa ditekan, sehingga membenahi juga masyarakat jangan diadu-adu dan diprovokatori. Karena kalau kita mau jujur, ya, semua kunci persaingan politik di negara kita, salah satunya adalah pilkada, itu kan muaranya di partai politik. Coba kita bisa cek, hampir semua kepala daerah di seluruh Indonesia
itu kan juga berasal dari partai politik. Dan bahkan kita juga tahu tim sukses, relawan, dan tim pemenangan rata-rata juga dari partai politik. Jadi kalau untuk menghilangkan supaya politik uang itu tidak brutal, tidak terjadi, ya kuncinya di partai politik dong. Tinggal bagaimana partai politik menginstruksikan kepada seluruh calonnya, kepada seluruh tim suksesnya, haram hukumnya pakai politik uang. Termasuk juga kenapa ongkos politik itu dianggap mahal, karena ada bagaimana misalnya mahar politik yang dilakukan oleh calon-calon kepala daerah untuk mendapatkan perahu dan dukungan dari partai. Karena kalau kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota ingin maju diusung oleh partai politik, itu kan memang tidak lillahi ta'ala. Ada ongkos yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan rekomendasi-rekomendasi supaya dia bisa maju dari partai politik tertentu. Di mana kuncinya? Partai politik. Kalau semua persoalan ini ada di partai politik, kenapa kemudian rakyat yang harus dikorbankan? Jadi supaya politik uang itu bisa ditekan, supaya ongkos politik itu murah, partai politik dong bikin fatwa, haram hukumnya menggunakan politik uang untuk menyogok pemilih untuk memenangkan pertarungan. Haram hukumnya untuk mendapatkan rekomendasi partai melalui menyogok misalnya, ataupun meyakinkan dengan hal-hal yang sifatnya logistik. Termasuk juga soal bagaimana supaya tidak ada keterbelahan rakyat, supaya tidak ada fragmentasi. Ingat loh, kalau kita mau jujur sebenarnya, kalau kita menggunakan teori supply and demand, masyarakat kita di bawah itu guyup. Masyarakat kita itu adalah masyarakat yang saling bersahaja, membangun silaturahmi dan gotong royong. Tapi ketika musim pemilu, ketika musim pilkada, gotong royong dan keguyuban ini kan terganggu. Siapa yang mengganggu? Tentu adalah tim sukses, tim pemenangan yang selalu memprovokasi dengan narasi-narasi untuk membenturkan demi kepentingan politik tertentu. Jadi pemilulah yang sebenarnya membuat bagaimana perasaan dan suasana kebatinan masyarakat kita itu saling bermusuh-musuhan, saling gontok-gontokan. Karena secara alamiah masyarakat kita itu tidak pernah mempersoalkan apapun partai Anda, apapun jagoan Anda. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ya, bagaimana isu tentang bupati wali kota yang ya, yang rencananya atau planning ataupun diinginkan oleh beberapa pihak, teman-teman, ya. Mereka ingin supaya bupati wali kota itu dipilih oleh DPR. Ini sangat-sangat membungkam demokrasi, teman-teman, ya. Bagaimana rakyat kemudian diambil haknya, ya. Kalau misalnya ini terjadi, teman-teman, hak untuk demokrasi memilih secara langsung pemimpinnya, ini akhirnya kan ya sepertinya dibungkam, teman-teman. Ya, ini kembali ke orde baru lagi, ya. Bagaimana pada saat itu kepala presiden itu dipilih oleh DPR, teman-teman, ya. Dan makanya banyak terjadi demo reformasi pada saat itu, ya. Sehingga pemerintah mengembalikan kedaulatan rakyat, ya, melalui pemilu, ya, untuk pertama kalinya. Dan inilah kenapa lahirlah waktu itu SBY sebagai presiden pertama ketika masa demokrasi, ya. Dan sampai hari ini, teman-teman. Nah, jika kembali bahwa kepala daerah, ya, di daerah-daerah ini dipilih oleh DPR, berarti masyarakat Indonesia tidak bisa memilih secara langsung, ya, kepala daerahnya, ya, pemimpinnya, teman-teman. Dan ini pasti siapa yang berkuasa ialah yang akan menang, ya kan? Ini berbahaya, teman-teman. Ya, kalau kita kembali ke efisiensi anggaran, ya, ya, karena biaya yang terlalu mahal dan sebagainya. Yuk, bukan begini caranya, gitu kan? Pemerintah, ya, kalau misalnya biayanya terlalu tinggi dan sebagainya, pemerintah mencari solusi yang lain. Contoh solusinya adalah jangan ada kampanye-kampanye yang terlalu besar, ya kan. Cukup pemerintah yang melakukan kampanyenya dan akhirnya pemerintah yang memperkenalkan para calon, ya kan, dan masyarakat yang memilih, ya kan. Nah, selama ini kenapa setiap kepala daerah kemudian mengeluh karena biaya terlalu tinggi, ya? Karena ia harus ke sana kemari, ya kan, membayar kemudian para saksinya dan sebagainya, teman. Jika semua itu ditanggung negara, saya yakin bahwa kepala daerah yang ada ini yang terpilih, ya, tidak akan terbebani, bahkan untuk
korupsi aja itu tidak, teman-teman. Kenapa? Ya mungkin minim. Karena mereka tidak mengeluarkan biaya besar untuk pemilihannya. Bagaimana menurut kalian?